Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Betul Elena, sungguh patut bersyukur dan bersukacita kita dalam Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan dan tak pernah berubah. Mari bersama memuji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum melanjutkan memuji Tuhan. Tuhan, Sang Sumber Sukacita kami, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Tolonglah kami agar kami bisa menggunakan waktu ini untuk bersukacita memuji Tuhan dan bertekun dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Elena, tahu nggak mengapa kita bersukacita? Aku tahu, karena Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus rela menebus dosa kita. Betul. Yuk kita memuji Tuhan, sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus
Sungguh luar biasa kasih Tuhan, kita bisa bersuka cita karena Tuhan yang memberikan dalam hati kita. Mari kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Teman-teman, tak henti-hentinya kita bersukacita karena kesukaan yang dari Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Melalui firman Tuhan, kita semakin kuat dan tetap bisa bersukacita. Bersama kita pujikan kesukaan yang dari Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Shalom adik-adik, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita akan minta pertolongan Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sehingga hari ini kami memuji nama-Mu, dan kami juga Tuhan pagi ini menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang boleh Bapak berikan kami hikmat, Tuhan yang menolong kami memahami firman-Mu. Bapak berikan hikmat juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan yang akan memimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita kembali belajar mengenai buah roh. Yang pada minggu lalu kita belajar buah roh yang pertama apa adik-adik? Apa? Betul sekali, masih ingat ya adik-adik ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai KASIH, kasih. Dan minggu ini kita bicara mengenai sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kak Tes akan bacakan bagi adik-adik semuanya ya. Tuhan hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat.
adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagimu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Nah, dari semian jauh bacaan firman Tuhan, kita mau terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai Ayla. Hai Selin. Wah, kamu bawa apa itu? Apa coba tebak? Emang apa? Ini nih oleh-oleh buat kamu. Serius buat aku? Iya, Kamu baik banget. Wah, makasih loh. iya sama-sama. Semoga kamu suka ya. Pasti suka dong. Ngomong-ngomong, kamu dapat oleh-oleh dari mana? Jadi kemarin aku liburan, terus aku ingat kamu. Jadi aku beli oleh-oleh ini untuk kamu. Wah, pasti enak nih. Emang kamu liburan kemana? Jadi kemarin aku liburan ke Malang. Wah, pasti seru banget kan? Iya seru banget. Aku juga kemarin habis liburan loh. Kamu tahu nggak ceritanya gimana? Mau dong denger ceritanya. Jadi tuh gini. Five minutes later. Woi, kok diem aja? Tadi perasaan habis seneng-seneng sama si Selin. Kenapa? Nggak apa-apa. Waduh, roti ini enak dong. Mau ambil aja. Weh, kenapa sih? Kalau ada masalah cerita dong. Gini loh, Div. Jadi tuh aku tadi dapat kabar dari mama. Kalau nilai di rapot itu turun. Padahal biasanya nggak kayak gitu. Udahlah, tenang aja. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Mending kita happy aja. Tapi kan kayak sia-sia gitu loh usahaku. Udahlah, bawa happy aja. Makan ini. Yuk, makan. Adik-adik sudah lihat contoh drama yang tadi adik-adik? Ada nggak adik-adik yang juga mengalami pengalaman yang serupa? Seperti temanmu tadi, dia sukacita, dia gembira, kemudian dalam waktu yang singkat dia berubah menjadi apa? Sedih. Dia berubah menjadi tidak bersukacita lagi. Nah, seberapa banyak dari adik-adik yang seringkali berubah situasi hatinya dengan sangat cepat, sedikit senang, sedikit sedih, dan kita seringkali berubah. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar bersama-sama bahwa sukacita di dalam Tuhan tidak pernah dan tidak boleh bergantung dengan mood ya, atau situasi hati kita, kondisi hati kita. Karena apa adik? Karena sukacita di dalam Tuhan adalah sebuah ketetapan yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjalani hidup. Tuhan inginkan agar kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Memang betul adik-adik, terkadang kita tidak selalu dalam situasi yang menyenangkan. Kadang kita bisa sedih, kita bisa ada masalah, tetapi sukacita di dalam Tuhan tidak boleh hilang. Karena apa? Sekalipun kita sedih, tapi kita tetap memiliki sebuah hati yang bersukacita. Itu yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan yang lainnya. Sehingga pada adik kita mau belajar untuk bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita belajar mengenai mazmur nyanyian di hari Sabat. Nah, adik-adik, perikop firman Tuhan hari ini mengenai nyanyian di hari Sabat, kita bisa melihat sama-sama bahwa pemazmur adik-adik, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan di waktu hari Sabat, hari perhentian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan
boleh mengingat di dalam waktu sepekan yang sudah berlalu, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, perbuatan tangan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, itu adik-adik yang membuat nyanyian syukur di hari Sabat ini dinaikkan. Karena pujian di dalam Mazmur adik-adik adalah pujian yang selalu dinyanyikan saat umat Tuhan beribadat. Kenapa adik-adik? Karena Mazmur yang dinaikkan kepada Tuhan adalah bagian dari sumber sukacita, adalah bagian dari sukacita yang bisa dirasakan oleh umat. Karena jemaat Tuhan boleh merasakan sukacita saat mereka menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan bisa merasakan sukacita saat mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Mazmur yang dinyanyikan, pujian yang dinyanyikan, itu membawa sukacita, itu membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang boleh menyanyikannya. Nah, adik-adik, Tuhan juga inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar untuk terus bersukacita dalam keadaan apapun yang kita alami. Kita juga ingin adik-adik hidup menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sukacitanya saat dapat nilai bagus, sukacitanya kalau dapat hadiah, sukacitanya kalau pas lagi senang-senang saja. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar, kita mau bersukacita dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Saat senang, saat sedih, kita mau terus bersukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga itu yang membuat kita terus semangat, kita terus bersukacita di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Karena Tuhanlah yang terus boleh menjadi Allah yang Immanuel bagi kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan kita. Sehingga itu adik-adik yang membuat kita terus boleh memiliki alasan kenapa kita selalu boleh bersukacita. Gak boleh cemberut terus, gak boleh marah-marah terus, gak boleh kecewa terus. Kenapa? Karena Tuhan adalah alasan kita bersukacita. Pemazmur mengatakan adik-adik di ayat yang kelima, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Karena kita mengingat Tuhan yang begitu baik, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Itulah alasan adik-adik kenapa kita terus bersukacita. Karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sehingga kita punya alasan untuk terus boleh bersukacita. Adik-adik, mungkin kehidupan ini menyimpan begitu banyak alasan untuk membuat kita sedih, untuk membuat kita kecewa, untuk membuat kita tidak bisa bersyukur dan bersukacita. Tetapi ingat sama-sama adik-adik, Tuhan punya berjuta-juta alasan, Tuhan punya begitu banyak alasan untuk kita tetap boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena kita mau adik-adik terus boleh bersukacita. Dan mari kita juga dipanggil oleh Tuhan boleh menjadi pembawa sukacita. Nah, kalau penyakit aja bisa menular. Nah, adik-adik, ternyata yang namanya sukacita itu juga bisa kita tularkan kepada yang lain. Nah, siapa yang di sini mau menjadi anak-anak Tuhan yang menularkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kalian? Angkat tanganmu tinggi-tinggi adik-adik. Siapa yang mau menjadi pembawa sukacita? Oke, Kak Tias lihat ada lambaian tangan. Luar biasa sekali adik-adik. Mari bersama-sama kita boleh menularkan sukacita kita kepada orang lain. Mari bersama-sama kita boleh membagikan sukacita itu kepada teman-teman kita. Bersukacita bukan berarti tidak punya masalah,
Bersukacita bukan berarti kita tidak punya pergumulan, tetapi adik-adik, sukacita yang membuat kita kuat. Sukacita dan ucapan syukur itu yang membuat kita bersemangat. Sukacita itu yang membuat kita bisa melalui saat-saat yang berat, karena Tuhan bersama dengan kita. Di dalam sukacita yang Tuhan berikan, kita mampu menjalani seluruh kehidupan kita. Saat yang baik, saat yang tidak baik sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan yang akan terus membagikan sukacita di dalam hidup kita, dan kita boleh menularkan sukacita bagi sesama kita. Amin adik-adik. Mari bersama-sama kita boleh hidup dalam sukacita dan menjadi pembawa sukacita bagi sesama kita. Kita akan sama-sama membuka ayat hafalan kita adik-adik dari Mazmur 97 ayat yang ke-12. Ayo buka Alkitabnya semuanya. Mazmur 97 ayat ke-12. Semuanya kita baca sama-sama ya yang di rumah. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Puji Tuhan adik-adik, kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan dan boleh menyanyikan syukur bagi namanya yang kudus. Karena kita adalah membawa sukacita dan kita dipakai oleh Tuhan boleh menularkan sukacita bagi dunia ini melalui kehidupan kalian. Amin. Mari adik-adik kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Tuhan boleh ingatkan kami bahwa Engkau Allah begitu mengasihi kami. Engkau Allah begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami mungkin tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya ada pergumulan, ada kalanya kami sedih, ada kalanya kami kecewa. Tetapi Tuhan ingatkan kami pada hari ini bahwa Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Tuhan, mungkin hidup ini banyak sekali alasan yang membuat kami sedih, kami menangis, kami kecewa. Tetapi terima kasih Tuhan, karena Tuhan ingatkan kami bahwa Engkaulah sumber sukacita kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menjadi alasan kenapa kami harus bersukacita. Karena kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang memampukan kami menjalani hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus bersukacita dalam saat apapun yang kami alami. Saat senang, saat sedih, kami terus bersukacita karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kesukaan yang dari Tuhan membuat kita bisa bersyukur setiap hari. Dan sekarang kita mau bersyukur melalui persembahan. Sambil kita pujikan Happy Ayaya. Happy Ayaya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan agar kami bersyukur dan bersukacita. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan juga menolong setiap orang yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kiranya buah Roh Kudus selalu ada dalam kita. Mari kita pujikan buah Roh Kudus.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.